Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe, dan terus nonton YouTube gua ya. Yang share juga terima kasih. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan makin sukses dalam hal apapun. Hari ini gue bakal bahas update seputar Barcelona tentunya, yang lagi gembor-gembornya kepergian Xavi. Banyak pemain-pemain yang pergi juga, dan banyak-banyak juga pemain pinjaman yang dipinjamkan oleh Barcelona balik lagi. Tapi balik lagi atau enggaknya itu tergantung dengan pelatih Barcelona, siapa yang akan menangani Barcelona di musim depan. Karena ada Serginho Dest, ada Julian Araujo. Terus juga kalau mau tahan Michael Faye mau dinaikin ke atas juga bisa. Dan pembelian-pembelian juga ada gosip-gosip terbaru ya. Kalau Haaland beritanya udah hilang begitu aja, karena seperti yang kita tahu, walaupun Laporta lagi ada di Dubai sekarang pengen nyari investor, pengen kerjasama, tapi Haaland agak cukup jauh buat Barcelona. Tapi ada nama Dybala yang cuma ini dengan harga yang dibanderol plus klausul 12 juta euro untuk klub di luar klub Italia. Jadi bisa sedikit dipikirkan, karena Lewandowski kabarnya juga entah mau gabung ke Liga Arab atau ke Liga Inggris. Tapi setidaknya kalau misalkan ada Dybala cukup cukup mengisi lini kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain yang sekelas mungkin grade A yang ada di Barcelona kayak gitu. Nah, terus juga kita akan bahas nanti bagaimana pertandingan antara Barcelona berhadapan dengan Mallorca. Ini Mallorca kalau nggak salah peringkat 15. Dan Real Madrid berhadapan dengan Celta Vigo. Celta Vigo ternyata peringkat ke-17. Itu nanti. Dan harusnya Barcelona bisa memanfaatkan momen, karena kalau dari segi stamina atau dari segi fisik, Madrid nanti pagi ini bakal main lawan Leipzig dan udah unggul agregat 1-0. Harusnya dia bisa mungkin agak sedikit kelelahan, tapi ya yang namanya Madrid seperti biasa skema atau plannya juga udah banyak. Dia pasti merancang siapa-siapa aja yang akan diturunkan nanti. Oke. Ini pertama ada datang dari Barcelona. Sebelum kita bahas berhadapan dengan Mallorca ya. Sebenarnya Barcelona ini punya nama-nama yang kayaknya bakal bisa gabung dengan skuad utama. Ya, ini dari Barça B. Ya, dari anak La Masia pasti ada, yaitu kalian pasti setuju juga, ada Pau Kubarsi. Aduh, sobat Kubarsi, Hector Fort, Marc Guiu ya, dia impresif terus di B, impresif di Barcelona. Kalau dikasih kesempatan, dia kadang-kadang bisa menunjukkan dia layak ada di skuad walaupun masih muda usianya. Kemarin juga di U17 dia jadi top skor di Spanyol. Dan ada Casado gue nggak ngulik dia di Barça B, di La Masia nggak. Dan ada Moha, Unai dan Moha itu belum terlalu terlihat lah. Tapi yang paling jelas prospeknya ini Pau Kubarsi, dan dia langsung diajakin atau ditawarin kontrak oleh Laporta untuk beberapa tahun ke depan, minimal buat mengamankan. Karena dari cara main dia bisa ngikutin sepak bola modern, dari cara duel dia bisa duel 1 lawan 1. Cuma ya namanya belum stabil usianya, atau bukan stabil, belum mateng. Masih banyak hal-hal yang harus dipelajari. Itu nama-nama yang ada di Barcelona. Nah, gimana kalau Julian Araujo dan Serginho Dest? Gue kalau Julian Araujo kayaknya masih bisa diaminkan dan masih bisa dimaafkan. Walaupun di situ bek kanan pasti ada Konde, atau bek kanan nanti bisa Cancelo kalau Balde udah sembuh. Atau bahkan kalau Hector Fort main bisa di kanan bisa di kiri. Jadi untuk Serginho Dest, gue beberapa kali ngelihat kayak dia main masih aneh juga. Walaupun udah turun level sekarang, klub yang atau liganya udah turun level, tetap nggak kelihatan Serginho Dest. Jadi agak kurang lah untuk di level Barcelona. Julian Araujo masih bisa dilihat lagi, masih lihat kesempatan aja. Mungkin dipinjemin kan, kayak dimainin habis itu dibanderol lagi nggak apa-apa. Tapi ya kita lihat Julian Araujo kayak gimana, karena saingan juga pasti banyak. Nah itu. Dan kabar dari Pedri, sang idola ya. Ini pemain bagus, pemain istimewa, pemain yang secara skillful. Cuma
skillnya full tapi stamina nggak full. Iya, skillnya full tapi fisiknya dimulai dari nol. Semoga cepat sembuh Pedri, karena kabarnya Pedri ini dia cederanya memang mengalami cedera tapi nggak sampai membutuhkan bedah, nggak sampai membutuhkan operasi. Jadi walaupun dia cedera dan cederanya tidak cukup serius, tapi walaupun tidak cukup serius, butuh waktu untuk pulih lagi sekitar 1,5 bulan. Jadi banyak pertandingan yang harus dilewatkan oleh Pedri, salah satunya adalah Liga Champions. Jadi bayangin tuh, di tengah Barcelona Pedri cedera, De Jong pun lagi cedera, De Jong sampai pakai tongkat. Terus ada Gavi cedera, sekalinya 3 orang pada cedera. Fermin kemarin ditunjuk atau menggantikan posisi mereka nggak terlalu maksimal, nggak terlalu perform. Jadi sedikit mengkhawatirkan di lini tengah karena hanya tersisa ada Gundogan, ada Christensen yang jelas bukan defense midfield murni, dan ada Oriol Romeu, Fermin Lopez. Oriol Romeu ini dia baru aja diwawancara ya, diwawancara. Jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai tanggapan Romeu mengenai cederanya De Jong dan Pedri? Dijawab sama Romeu bahwa kalau De Jong dan Pedri ini pilar utama, pilar penting dalam Barcelona, tapi saya akan siap apabila ditunjuk oleh Xavi bermain melawan Napoli. Berarti dia akan siap ditunjuk oleh Xavi. Dianya siap, yang nggak siap kitanya yang nonton. Yang nggak siap kitanya yang nggak nonton. Lu mau taruh di mana ada Christensen? Belakangan ini kayak kok bisa dia main defense midfield gitu. Dan ketika bantu serangan, potong-potong bolanya, duel bola atas selalu menang. Jadi breaker juga bisa, ya tinggal lebih tenang lagi dan lebih scanning lagi dalam latihan pas. Banyak juga ya. Ya tapi Oriol Romeu terlalu pelan kalau misalkan nanti ketemu counter-counter dari tim yang udah jelas-jelas tahu bagaimana caranya mengalahkan Barcelona. Oke. Dari sisi tengah udah, dan Marcos Alonso dikabarkan sudah mulai join training with the group. Jadi Alonso mau taruh di mana Alonso? Ya. Ini bisa diakalin mungkin lawan Mallorca. Gue nggak tahu nanti siapa yang akan diturunin, line up Xavi mau menang apa enggak ya, karena setahu gue Cancelo bisa main di wing, bisa dimajuin, bahkan inverted ke tengah dia bisa. Main di bek kanan juga bisa. Dia pernah golin di Barca itu, lari dari tengah sampai gocek 2 pemain terus cetak gol. Ya jadi sebenarnya Cancelo ini bisa untuk menggantikan minimal Pedri, karena Pedri kemarin ditaruh di posisi Joao Felix nggak main banget ya. Apalagi Lamine Yamal yang ternyata memang dengkulnya ini mengalami ketidaknyamanan. Jadi alasan rapinya kenapa main bukan karena saat waktu lawan Getafe ya. Getafe apa Granada tuh yang menang gede. Itu semata-mata buat ngancurin strategi dari lawan, tapi memang Lamine Yamal lagi cedera. Bahkan lawan Athletic Club kemarin juga lagi cedera tapi dipaksain. Jadi sebenarnya lawan Mallorca ini ya, secara kualitas pemain, kedalaman squad itu Barcelona di atas kertas. Kalau misalkan kita lihat sih line up ya, dari line up kalau emang Xavi line upnya udah aneh, ya emang Xavi nggak mau menang, emang nggak mau nyusul Madrid. Ya tapi kalau line upnya udah sesuai yang kita harapkan, tapi masih belum menang juga, ya udah saatnya lu juga bukan cuma nyalain Xavi doang, pemainnya juga harus lu salahin. Karena kemarin apalagi Barcelona tuh sempet salah satu media dari Barcelona bilang bahwa semenjak Ousmane Dembele pindah dari Barcelona, dia tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun karena cedera. Apa yang salah nih? Apa jangan-jangan emang Dembele parasit doang di Barcelona karena udah digaji gede, terus nggak mau main, sekali main cederain, atau emang jangan-jangan fisioterapis atau ahli gizi, ya fisioterapisnya ini dokter-dokter Barcelonanya agak kurang. Cuma ya selain Dembele kan sekarang banyak banget B-nya itu badai cedera. Kemarin BPJS, sekarang B-nya badai cedera. Jadi ya kompleks ternyata masalah dari Barcelona. Jadi itu aja. Nanti kalau misalkan lawan Mallorca, sekali lagi Barcelona diuntungkan sempat istirahat, walaupun midweeknya itu ketemu Napoli. Ini PR buat Xavi, siapa aja yang harus diturunkan. Ya pasti ada trauma untuk memasang pemain muda terus cedera lagi, atau skuad inti malah nggak bisa main nanti ketika lawan Napoli. Ya pinter-pinter lah, nggak apa-apa kalau mau dipadukan pemain
senior dan junior dipadukan, tapi harus tetap ada yang ngontrol, harus tetap ada yang ngelit menurut gue buat lawan Mallorca. Ini nggak minta menang gede, 3 poin aja buat jaga kestabilan mentalitas Barcelona. Karena poin sebenarnya bisa kalau Madrid nggak konsisten kepleset 2 kali 3 kali tuh bisa. Cuma Barcelona juga ngejarnya niat apa enggak, menurut gue kayak gitu. Jadi intinya seperti itu. Pedri 1,5 bulan belum bisa main, tapi nggak sampai dioperasi. Gavi belum tahu kabarnya sampai kapan. Ferran Torres masih ada kemungkinan main. Alonso udah join lagi di training. Cancelo bisa main sebagai sayap, menurut gue bisa main sebagai bek kanan dan maju ke depan. Lamine Yamal harus lihat situasi lagi, harus benar-benar lebih detail lagi, lebih mendapatkan perhatian khusus bisa main atau enggak gitu. Karena kalau Mallorca harusnya sih bisa aja ya, bisa aja Barcelona menang ya, 3 poin apapun hasilnya, gimana cara mainnya harusnya bisa menang. Nggak usah yang bagus-bagus mainnya, yang penting jangan ngantuk. Kemarin ketiduran babak kedua sampai Pedri gue lihat kayak Ferran Torres karena mainnya sama-sama aneh. Jadi gitu aja. Ada gosip dikit, angin-angin seger Dybala karena untuk menambal sewaktu-waktu Lewandowski pergi. Karena apapun yang terjadi, Lewandowski di Februari ini adalah Player of the Month. Jadi di Februari Lewandowski menjadi pemain terbaik di bulan Februari. Walaupun di Player of the Week itu nggak ada namanya, adanya Sorloth di Villarreal. Terus ada El Nesri, pemain Barca cuma Cancelo doang kalau nggak salah. Pemain Madrid justru nggak ada di kemarin pertandingan di minggu kali ini. Oke, gitu aja nanti. Selamat menonton Liga Champions. Ketemu lagi nanti di review-review selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.